Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 2314333 dari jurusan Asuransi Syariah semester 6 kelas B. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan hasil analisis saya mengenai analisis prospektus awal di prospektus awal IPO di perusahaan Niramas Utama Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur permodalan dan potensi di ilusi saham PT Niramas Utama Tbk. Nah, yang pertama itu ada efek di ilusi pemegang saham. Nah, penawaran IPO secara langsung itu mengubah naskah struktur permodalan performa perusahaan sebelum lantai di bursa. Nah, PT Niramas Utama Tbk ini pertamanya itu memegang mutlak saham sebesar 99,80% dan turun menjadi 73,92% pasca IPO akibat penerbitan 350 juta lembar saham baru ke publik. Nah, demi mendukung pertumbuhan bisnis melalui pasar modal, perusahaan menerbitkan lembaran baru kepada masyarakat dan republik ini. Nah, teman-teman, langkah korporasi ini memicu efek di ilusi yang menurunkan persentase kepemilikan saham pengendalian secara sistematis sebesar 25,88% sehingga posisi bergeser menjadi 73,92%. Nah, perlu dicatat bahwa penurunan ini murni merupakan dampak dari bertambahnya total volume saham yang beredar di pasar atau pooling. Secara nominal, jumlah aset yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali tidak berkurang sedikit pun, yakni tetap bertahan di 99,80% lembar saham. Lanjut tak? Selanjutnya ada potensi di ilusi dari MESOP atau worm. Saham juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh investor ya teman-teman. Berdasarkan prospektus perseroan tidak menerbitkan program MESOP ataupun ESOP maupun warrant bersamaan dengan pelaksanaan IPO. Nah, seluruh saham yang ditawarkan kepada publik merupakan saham yang baru berasal dari portfolio perseroan. Dengan demikian, saham jangka pendek tidak terdapat di risiko di ilusi yang berasal dari pelaksanaan opsi saham karyawan maupun konferensi warrant. Nah, hal ini juga memberikan kepastian bahwa jumlah saham beredar setelah IPO tidak akan bertambah dari instrumen-instrumen tersebut. Teman-teman, namun demikian, setelah IPO, perseroan tidak memiliki sekitar 2,56 miliar saham dalam proportel. Jumlah ini menunjukkan bahwa perseroan masih memiliki ruang untuk menerbitkan saham baru di masa mendatang apabila diperlukan untuk dibutuhkan pendanaan atau aksi korporasi lainnya. Nah, bagi investor retail, kondisi ini berarti risiko di ilusi belum terjadi saat ini. Akan tetapi, jika perseroan memutuskan penerbitan saham baru di kemudian hari, misalnya persentase kepemilikan pemegang saham publik berpotensi berkurang menjadi perhatian dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Nah, risiko usaha utama yang paling krusial bagi PT Niramas Utama Tbk adalah dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, teman-teman. Yang pertama itu ada risiko ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku. Kedua ada risiko persaingan industri dan ketiga risiko operasional dan distribusi. Nah, ketiga risiko ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja perusahaan karena berkaitan langsung dengan proses produksi, kemampuan bersaing di pasar serta kelancaran penyaluran produk kepada konsumen. Nah, risiko yang pertama adalah risiko ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku. Risiko ini menjadi salah satu risiko yang paling penting karena bahan baku merupakan komponen utama dalam proses produksi perusahaan. PT Niramas Utama Tbk memperoleh berbagai bahan baku di pemasok yang berbeda di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari para pemasok tersebut untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Nah, ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Salah satunya adalah kondisi cuaca ekstrim, bencana alam, banjir ataupun keringat dalam mengganggu produksi bahan baku dan menyebabkan pemasok menjadi berkurang. Nah, selain itu, hambatan dalam proses transportasi dan distribusi juga dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku ke fasilitas produksi perusahaan. Ketika pemasok terganggu, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dan memiliki kebutuhan produksi sesuai target yang telah direncanakan. Selain masalah ketersediaan, perusahaan juga menghadapi risiko perubahan harga bahan baku yang seringkali tidak dapat diprediksi. Nah, harga bahan baku dapat meningkatkan akibat tingginya permintaan pasar, naiknya biaya energi, inflasi, perubahan kondisi global, maupun perubahan nilai tukar uang asing karena sebagian bahan baku diperoleh dari luar negeri. Nah, fluktuasi kurs mata uang dapat memberikan dampak langsung terhadap biaya pembelian bahan baku jika harga bahan baku meningkat secara signifikan. Nah, biaya produksi perusahaan juga dapat mengalami kenaikan, teman-teman. Kondisi ini dapat mengurangi tingkat keuntungan dan meningkatkan perusahaan apabila kenaikan biaya tersebut tidak dapat diimbangi dengan menyesuaikan harga jual produksi dalam situasi tertentu. Nah, perusahaan bahkan tidak menghadapi tekanan yang cukup besar terhadap probabilitasnya. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba, sementara perusahaan memiliki kontrak berjualan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka perusahaan harus menanggung selisih biaya tersebut. Nah, akibatnya
margin keuntungan menjadi lebih kecil dibandingkan yang telah direncanakan. Dampak lain yang dapat muncul adalah ketergantungan kontinuitas produksi. Jika pemasok bahan baku tidak cukup dalam jumlah cukup, perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi saluran permintaan pasar. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Kondisi tercatat dapat memenuhi citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai upaya mitigasi risiko. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok hingga perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pemasok saja. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pengelolaan persediaan yang baik agar memiliki stok pengamanan ketika terjadi gangguan pasokin. Langkah lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap tren harga bahan baku serta kondisi pasar global sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat ketika terjadi perubahan kondisi pasar. Nah, risiko yang kedua adalah risiko persaingan industri. Persaingan tinggi industri ini diisi oleh banyak perusahaan ya teman-teman, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional yang menawarkan produk serupa kepada konsumen. Persaingan ini dalam industri makanan dan minuman ini tidak hanya berkaitan dengan harga produk. Perusahaan juga harus bersaing dalam hal kualitas produk, inovasi, kemasan, dan strategi pemasaran, distribusi, serta kekuatan merek. Nah, setiap perusahaan berusaha menarik perhatian konsumen yang menawarkan nilai tambah yang berbeda agar produknya lebih dipilih dan dibandingkan produk persaing. Produk tren konsumen juga menjadi faktor yang memperkuat risiko persaingan saat ini. Nah, konsumen memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih mudah membandingkan berbagai produk yang tersedia di pasar. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, keamanan, dan kandungan gizi, kepraktisan hingga kesesuaian produk dengan gaya hidup mereka. Jika perusahaan tidak mampu memahami perubahan produk konsumen, maka produk yang dihasilkan dapat kehilangan daya tarik di pasar. Akibatnya, perjualan turun dan perusahaan kehilangan sebagian pangsa pasar yang lebih kompeten lebih terhadap perubahan tren. Nah, teman-teman, resiko yang ketiga adalah resiko operasional dan distribusi resiko. Nah, resiko ini sebenarnya berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi dan menyalurkan produksi kepada konsumen secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan operasional sehari-hari terdapat berbagai faktor yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Salah satunya merusak mesin produksi. Nah, mesin mengalami gangguan dapat menyebabkan produksi terhenti sementara sehingga produk yang dihasilkan menjadi berkurang. Selain kerusakan mesin, gangguan utilitas seperti listrik, air, maupun sistem teknologi informasi juga dapat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Apabila perusahaan tersebut terdapat gangguan terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka target produksi perusahaan dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, resiko operasional juga mencakup kemungkinan terjadinya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja tidak hanya berdampak kepada keselamatan karyawan, tapi juga dapat memperhambat proses produksi dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan standar keselamatan kerja menjadi sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Selain aspek produksi, perusahaan juga menghadapi resiko dalam kegiatan distribusi dan logistik. Setelah produksi selesai diproduksi, produksi tersebut harus didistribusikan ke berbagai wilayah sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang sangat luas tentu memiliki berbagai tantangan tersendiri tentunya. Nah, hambatan distribusi dapat terjadi karena yang pertama itu kemacetan atau transportasi, kerusakan instruksi jalan, cuaca buruk, keterlambatan pengiriman maupun gangguan pada pihak penyediaan jasa logistik apabila distribusi terganggu. Nah, produk mungkin tidak dapat sampai karena waktu ke pasar atau ke pelanggan. Keterlambatan distribusi dapat menyebabkan kehilangannya peluang penjualan, terutama untuk produk yang memiliki tingkat permintaan tinggi. Selain itu, pelanggan juga dapat merasa tidak puas apabila produk yang mereka butuhkan tidak tersedia pada waktu yang diharapkan. Jika gangguan operasional tidak didistribusi secara langsung, dampaknya bukan hanya pada penurunan pendapatan teman-teman, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata konsumen. Nah, reputasi yang menurunkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan dan membuat perusahaan semakin sulit untuk bersaing di pasar. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, operasi dan distribusi tentunya perusahaan perlu melakukan pemeliharaan fasilitas produksi secara berkala, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan sistem pengembalian internal yang baik, serta memperkuat standar keselamatan kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun jaringan distribusi yang efektif dan bekerja sama dengan mitra logistik yang memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa risiko ketersediaan dalam
volatilitas harga bahan baku serta risiko operasional di distribusi merupakan 3 risiko usaha utama yang paling krusial di PT Niramas Utama Tbk. Nah, ketiga risiko tersebut memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan usaha atau kinerja operasional dan probabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif agar tidak meminimalkan dampak negatif dan mungkin timbul untuk menjaga perubahan secara keberlanjutan.